Kembali bersama kami, pemirsa. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, di depan awak media, politisi senior PDI Perjuangan Betor Suryadi mengakui melihat dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan di Pilpres 2014. Namun ijazah diduga cetakan ulang saat Jokowi mencalonkan diri maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012. Betor mengklaim ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo. Bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Baik, pemirsa, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih menantang para pihak yang menuding ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka untuk dapat memberikan buktinya. Sylvester mengingatkan jangan menuding jika tidak memiliki bukti di mana ijazah itu dibuat. Dan berikut cuplikan wawancara Sylvester Matutina bersama jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Ini orang ini ya kan, menurut saya apa ya, mereka katanya penelitian, mereka bangun narasi itu nggak cukup kuat gitu loh, ya kan? Yang tidak seperti, dan mereka mau meneliti juga kalian siapa gitu loh, siapa sih kalian ini, apa hak Anda gitu loh, gitu loh. Kecuali mereka punya bukti benar-benar nih. Punya ijazah yang itu ya, yang memang pernah melihatnya. Ada satu lagi nih Bang, yang terbaru nih malah, bahwa katanya informasi itu, ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, di Pasar Pramuka, oleh beberapa stafnya waktu gubernur
2013. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, aku tahu lah Victor Suryadi siapa kebetulan dulu. Oh, kenal juga? Kenal baik. Dulu PDIP ya? bareng-bareng. Iya. Oke, gimana Udah Bang? lah, kalau kayak Victor ini kita nggak usah percaya dia. Nggak mungkin ya. Jadi intinya, makanya saya bilang tadi, jangan katanya. Maksud saya, ini loh, perlihatkan ini ijazah yang palsu, dibuat di pramuka, dipercetakan siapa, gitu, belang tahun berapa. Itu dulu, Bang. Ya, pemirsa, saksikan selengkapnya wawancara jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina di To The Point aja, eksklusif hanya di kanal YouTube Sindo News. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara, memberikan tanggapan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya karena menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya, jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya, dan memang tercatat di KPOD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu, kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya, mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya gitu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah, menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Hari pertama terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam memeriahkan acara yang selalu ditunggu-tunggu ini. 1, go! Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-498, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Digelar pada 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025, Jakarta Fair kembali menghadirkan ragam hiburan, atraksi, hingga promo menarik dari berbagai jenis produk. Meskipun pada tahun ini gelaran Jakarta Fair berkurang 7 hari, namun antusias pengunjung terlihat tinggi untuk mengunjungi acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Ke PRJ di hari pertama, karena kan hari ini grand opening ya, pasti berbeda dari hari-hari berikutnya karena awal mula baru buka, jadi pengen lihat aja booth-booth apa aja sih yang ada di sini gitu. Dengan 1.550 stand, Jakarta Fair diharapkan dapat menarik lebih dari 6 juta pengunjung. Harga tiket masuknya mulai dari Rp40.000 dan buka mulai pukul 3 sore pada hari biasa, 10 pagi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita pantau langsung suasana kemeriahan di PRJ. Ada rekan kami Jessica Winoto. Di sana Jessica, bagaimana keseruan PRJ sore ini? Silakan. Jessica.
Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Hari kedua Jakarta Fair dilaksanakan pada hari ini, tepatnya kemarin resmi dibuka Jakarta Fair 2025 langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung. Dan memang penyelenggaraan Jakarta Fair ini untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta. Dan tahun ini ada ke-56 kali Jakarta Fair telah diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Lalu Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang kebanyakan masyarakat yang datang ke sini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Jakarta, tetapi untuk memburu diskon dan juga berkuliner. Karena di sini memang banyak sekali pameran multi produk dan juga tenan-tenan makanan, mulai dari makanan ringan, lalu juga makanan berat, dan juga minum-minuman dan lain sebagainya. Lalu Juno dan juga pemirsa, kami menyampaikan juga bahwa pada hari ini nanti malam akan ada pertunjukan beberapa grup musik lokal, tetapi salah satunya ada solo yaitu Ari Lasso, dan tentunya ini dapat mengundang antusiasme masyarakat terutama fans-fans dari Ari Lasso sendiri. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk menyaksikan pertunjukan musik ini diperlukan untuk membeli tiket tambahan karena berbeda dengan tiket masuk Jakarta Fair 2025. Tetapi tenang saja Juno dan juga pemirsa, selain dari pertunjukan musik ini, di sini banyak sekali atraksi-atraksi. Salah satunya ada atraksi kembang api yang memang memeriahkan di Jakarta Fair 2025. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan untuk pertunjukan atraksi kembang api ini hanya diberlakukan di 3 hari, yaitu di hari pembukaan yaitu kemarin dan juga besok di malam hari ulang tahun Jakarta dan juga di hari penutupan Jakarta Fair 2025. Juno dan juga pemirsa, kami menyampaikan juga untuk mengakses atau datang ke Jakarta Fair 2025 tentunya perlu membelikan tiket dan bisa langsung membeli tiket di website ataupun langsung datang ke venue Jakarta Fair tepatnya di J-Expo Kemayoran. Lalu Juno, untuk Jakarta Fair ini sendiri juga dibuka setiap hari, tetapi memang jam bukanya berbeda-beda setiap harinya, yaitu untuk dari hari Senin hingga Kamis itu dibuka dari pukul 3 sore hingga 10.30 malam waktu Indonesia Barat. Sementara untuk di hari Jumat itu dibuka pada 3 sore sampai jam 11 malam. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu ini dibuka lebih pagi lagi, yaitu mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 11 malam. Lalu Juno dan juga pemirsa, kami juga menghimbau bagi masyarakat yang berantusias untuk datang langsung ke venue atau ke J-Expo Kemayoran untuk Jakarta Fair 2025 tetap memperhatikan barang bawaan Anda, dan juga untuk kami menyarankan untuk menggunakan transportasi umum ke sini. Juno. Baik, Jessica, terima kasih atas laporan Anda. Sementara itu, ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix kembali digelar dan sejumlah persiapan pun dikebut. Dan informasi ini sekaligus menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 akan kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan kali ini, sirkuit dimodifikasi sesuai dengan mobil baru, yakni Gen 3 Evo yang jauh lebih kencang dan sudah dikendarai pebalap Formula E sejak tahun 2024. Yeah, so basically the car is aesthetically is a little bit the same as it was, the year before, but we have changed its tire compound. It's a complete new tire compound. Yes. Then we have an activation of the front powertrain that makes this car the fastest car 0 to 100 in the world. So this car is capable of doing 1.8 seconds 0 to 100 kilometers, which is to 100 meters. I'm sorry. So it's the fastest car on Earth. Formula E Jakarta 2025 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 19 Juni untuk sesi latihan bebas dan dilanjutkan pada Sabtu 20 Juni dengan sesi kualifikasi terutama sesi balapan.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gila, Jas, kebakaran loh.